Saya tunggu Instagram saya baru on. Oke. Saudara mendengar kata messengers. Ya, pasti kita langsung akan berpikir itu tentang utusan. Ya, messengers. Ini komunitas kita ini namanya messengers. Dan itu luar biasa. Messengers kalau dalam bahasa Arab rasul. Ya, apostle dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saudara dan saya itu adalah messengers, utusan dari surga untuk dunia ini. Mari kita baca ayat yang pertama dulu, utusannya seperti apa? Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kita lihat ayat ini ya. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus, katanya, ini utusan, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, Gaza itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yang sampai hari ini jadi daerah konflik. Lalu situasinya, jalan itu bagaimana? Sunyi. Ya, jalan itu sunyi. Mari kita mikir. Mendengar kata jalan itu sunyi, kita langsung mikir apa di benak kita? Ayo tolong jawab yang lain. Sepi. Iya, mikir apa lagi? Ayo, yang lain. Apa? Takut. Betul, takut. Serem. Iya, nggak ada kehidupan. Memang konotasi jalan sunyi itu, sepi itu menakutkan. Nah, ini pertanyaannya. Kalau Filipus kita, bisa nggak kita nawar? Tuhan jangan sekarang dong. Lu bisa nggak? Pertanyaannya. Jawab. Kalau Filipus model kita bisa nawar nggak? Tuhan jangan sekarang dong Tuhan. Ayo, bisa tidak? Nah, ya bisa sekali. Makasih Ona. Ya, bisa sekali. Nah, tapi Filipus tidak nawar. Langsung berangkat. Coba lihat ayat 27. Lihat ayat 27. Nggak apa-apa ya, mereka masih latihan musik. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang menteri keuangan. Saya ganti aja karena sida-sida ini bahasa Melayu. Adalah seorang Ethiopia, menteri keuangan dan pembesar kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saya nggak baca sampai selesai, nanti saudara baca sendiri. Saudara, setiap kali Tuhan memilih saudara dan memilih saya untuk jadi messengers, menjadi utusan, ada dua hal mutlak yang kita harus pikir. Satu, berarti Tuhan punya tugas untuk kita. Betul ya? Karena nggak mungkin Tuhan nyuruh kita ke sana. Ngapain Tuhan? Ya terserah kamu, nggak mungkin. Nah, yang nomor dua ini penting. Kalau Tuhan menjadikan kita messengers, mengutus kita, Dia lengkapi semua nggak yang kita perlukan? Pasti. Saudara yang kenal istilah kanvas, saya nggak tahu istilah kanvas itu bahasa mana. Atau apa ya? Sales yang diutus oleh perusahaan-perusahaan, oleh toko-toko. Ya seperti kami tinggal di Nabire, banyak sekali kami kenal orang-orang yang kerja itu. Dari Surabaya, dari Semarang, dari Bandung. Ada perusahaan ini, perusahaan itu, mereka ngutus untuk cari pelanggan. Ngerti ya maksud saya ya? Saya nggak tahu istilah bahasa Indonesia yang lebih gampang. Mereka saja sebagai messengers, itu perusahaan yang ngutus dia bertanggung jawab. Paling tidak 3 hal yang mereka terima. 1, uang untuk transport, untuk makan, untuk akomodasi.
Itu pasti. Nggak mungkin mereka jadi messenger, jadi sales atau kanvas, terus nggak disangoni apa-apa, nggak ada apa-apa, ya terserah kamu. Tidak mungkin. Nah, saudara, dua hal ini yang Tuhan juga minta ada di hidup kita. Ketika Tuhan menjadikan kita utusannya, messengernya, ada tugas yang gak main-main. Setuju ya? Nah, setelah itu dia gak mungkin kita dibiarkan gelundung. Tahu kata gelundung? Cuma berangkat tanpa sangu, tanpa apa? Gak mungkin. Nah, apa yang tertulis di Alkitab? Messenger itu, utusan-utusan itu yang diperlukan oleh Tuhan dalam hidup setiap kita, para utusannya ini cuma satu: taat, nurut, jangan bantah. Taat atau nurut, jangan bantah. Setuju? Karena itu modal utama. Nah, ada utusan yang dablek, saudara, di perjanjian lama. Saya ini kalau ngomong dablek itu enak, mantap. Ini logat orang Surabaya. Namanya Bileam. Masih ingat? Nabi yang mata duitan dan kurang ajar itu, maaf. Nah, dia diutus oleh Raja Balak, ya, untuk mengutuki Israel. Tuhan tidak mengutus dia. Tuhan tidak jadikan dia messengers. Tapi Tuhan sayang dia. Begitu sayangnya Tuhan kepada orang dablek ini. Aduh, kalau Tuhan model saya, mungkin ya saya biarin kamu yang milih kok. Maaf ya. Akhirnya siapa yang dipakai untuk negor dia? Ayo, siapa ingat? Bileam. Iya, dongki, keledai, saudara, dipakai untuk negor. Waduh, saudara, jangan-jangan, ayo kita mikir yang sederhana saja. Kalau Bileam itu saya, mungkin saya bisa stroke serangan jantung. Kalau tidak, ya paling jatuh geblak dari keledai itu. Lu bayangkan, keledai kok bisa nasehatin saya. Ayo, kira-kira kalau Bileam kayak kita semua, kaget nggak? Bukan cuma kaget. Kalau tau nggak kaget, nggak stroke, juga nggak jatuh, mungkin ngompol kita. Loh, ini keledai ngomong. Nah, kurang ajarnya Bileam. Loh, keledainya diajak, disauti lagi. Kenapa kamu kurang ajar begini? Baca nanti ya kisah itu. Nah, ada messengers yang dablek. Jangan kita melakukan itu. Sekarang kita melihat dua contoh dari Tuhan Yesus yang diutus jadi messengers oleh Bapa di surga. Kita lihat Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Ini messenger yang luar biasa. Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Oh, Filipus sudah keluarkan itu bilangan 22. Maaf, Phil, Papa nggak lihat itu. Nah, ada yang bilang kaget, syok, betul. Keledai kok bisa ngomong. Ya, itu bilangan 22. Yohanes 4 ayat 2. Ayat 2 dan 3. Ini utusan. Oh, ayat 3 dan 4. Maaf, saya salah. Ayat 3 dan 4. Ya. Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayo kita bongkar. Kalau ada kalimat kembali lagi ke, itu artinya apa? Cepetan. Ayo. Yang di Zoom boleh ngomong. Yang Instagram, Facebook nulis. Ada yang kelupaan. Kembali lagi ke tempat itu. Saudara nanti cari di peta. Ya, sudah meninggalkan Yudea, atau suruh balik ke Galilea. Terus ayat 4, suruh melewati mana? Ayat 4, Yesus
harus melintasi daerah Samaria. Nah, tolong ya nanti lihat peta. Yang masih punya Alkitab buku, di belakang ada peta. Ini muter, saudara. Dan daerah Yudea melintasi Samaria ke Galilea sampai hari ini masih sama seperti yang tertulis 2000 tahun lebih yang lalu. Padang tandus gurun. Jangan lagi warung es atau Alfamart. Pohon saja jarang. Ayat 6. Jam berapa kejadian itu? Ini messenger yang hebat sekali. Lihat jam berapa. Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Saudara bayangkan. Panas. Jadi ada mobil zaman itu? Atau gokar? Atau grab, maaf. Jalan kaki. Kalau toh naik onta pun tetap panas. Pernahkah kita bertanya? Kenapa nggak suruh pagi-pagi saja atau sore-sore setelah agak teduh? Nggak bisa. Sebab siang itu ada seorang yang perlu diselamatkan. Maka panas terik pun anak tunggalnya, waktu itu Yesus masih anak tunggal Bapa, disuruh balik lagi ke Galilea, harus lewat Samaria. Saya nggak usah baca selanjutnya, nanti baca sendiri. Seperti Filipus tadi ketemu bendahara kerajaan Ethiopia, sama. Akhirnya satu orang diselamatkan. Sejak hari itu Filipus nurut, maka Ethiopia menjadi negara Kristen pertama di benua Afrika. Catat. Sama seperti the messengers, Yesus Kristus Tuhan mau disuruh papanya balik lagi panas-panas. Anton, anak saya dari Balikpapan gabung. Seneng papanya. Karena ada satu jiwa yang diselamatkan. Dan jiwa ini keren. Buka Yohanes 4 ayat 39. Kerennya di mana? Ternyata penginjil, itu peta. Buka petanya lagi. Terima kasih. Siapa tadi buka petanya? Oh, Filipus nggak bilang. Itu tuh ada petanya. Coba yang di Facebook saya, Instagram saya tunjukkan dulu. Terima kasih, Phil. Sebentar ya, ini Papa lagi arahkan ke bagian Facebook dan Instagram. Itu loh. Wah, dikasih peta ya. Bentar. Keren sekali. Bentar. Ada. Oke. Ya. Jadi, merah yang bawah itu Yudea. Nah, yang biru itu Galilea. Tapi jalurnya diambil yang kiri, yang garis kuning, karena Samaria di situ. Nah, ini kan luar biasa. Ini loh GPS surga. Amin. Simpan ya, petanya simpan. Saudara, kalau lewat jalan normal itu nggak terlalu panas. Sebab banyak pohon. Itu lembah Yordan. Yang jalur biru itu lembah Yordan. Itu lebih enak untuk jalan karena banyak pohon. Sungai juga. Lah tapi jalur kiri itu panas. Haleluya. Filipus taat, Ethiopia diselamatkan. Sebagai messengers, Tuhan Yesus taat, satu jiwa diselamatkan. Oke, sekarang kita balik. Yohanes 4 ayat 39. Akhirnya saudara, di dunia ternyata penginjil pertama di dunia bukan urusan teologi, tapi pelacur, bukan mantan loh saudara. Ini bukan mantan. Yang kenapa ini?
Ya, bukan mantan pelacur, masih pelacur. Waktu perempuan ini berangkat dari rumahnya, siang-siang panas terik, tetangga-tetangga masih melihat dia pelacur. Waktu bertemu dengan Tuhan Yesus untuk sesaat, pertemuannya itu cuma sesaat, dan dia pulang ke Samaria. Maaf, di mata tetangga-tetangga dia masih pelacur atau bukan? Masih. Tapi lihat ayat 39, ini yang dahsyat. Messengernya utusan. 39 mana? 39. Oke. Masih ini anak saya Fitri nyebut. Dan banyak atau sedikit orang Samaria. Baca. Banyak orang Samaria dari kota perempuan ini telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, mulai dari ayat ini, maka sampai Kisah Rasul, selalu muncul messengers itu seorang pesaksi yang menjadi saksi. Nah, setan gak suka dengan kata menjadi saksi ini, lalu dengan istilah yang kelihatan bagus dan rohani. Setan merubah gereja menjadi saksi diganti menjadi pengkhotbah. Ini rusaknya messengers. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Loh, kenapa rusak? Menjadi saksi itu tidak perlu sekolah. Menjadi saksi itu hanya menceritakan apa yang dilihat, yang didengar, dan dialami. Titik. Maka itu dalam pengadilan, setiap saksi harus disumpah. Sebab tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Dan sumpahnya di negara yang bertuhan, pakai kitab suci, dan atas nama Tuhan. Kalau khotbah bukan bersaksi, tapi ilmu. Maka itu yang jadi pengkhotbah harus kuliah teologi. Yang sama nilainya dengan biologi, psikologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Akhirnya bukan disaksikan pengalaman hidup yang berjumpa dengan Tuhan. Ini yang merusak kebenaran. Jadi mulai hari ini saudara, ayo kita berubah betul-betul. Saya mencari posisi lampunya bagaimana ini ya. Tunggu ya. Bayangkan, hanya bersaksi bukan khotbah. Tapi orang banyak bertobat. Messenger yang berikut. Ya, dampaknya itu besar saudara kalau kita sebagai messenger itu mau taat. Lukas 7. Mulai ayat 36. Lukas 7 mulai 36. Kita lihat. Betapa hebatnya menjadi saksi. Menjadi messengers utusan itu. Oke. Judulnya. Coba lihat satu terjemahan. Ini menarik saudara. Satu terjemahan lihat judulnya. Ayat 37. 36 atau 36. Judulnya lihat. Yesus diapakan? Diurapi oleh perempuan berdosa. Nggak enak mendengar kata perempuan berdosa. Nah, maka itu saudara jangan salah soal pengurapan. Ternyata orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan untuk mengurapi. Jangan sombong hamba-hamba Tuhan yang berkata, oh saudara, saya ini punya urapan. Enggak semua kono. Maaf saya bilang. Maaf ya, ini orang Surabaya. Urapan-urapan enggak semua kono. Urapan itu milik Tuhan tahu. Bukan milik kita. Apalagi ada hamba-hamba Tuhan. Kalau khotbah, kalau membuat pelayan pakai selebaran. Setelah ibadah selesai ada doa pengurapan. Wih, orang-orang datang. Enggak. Orang berdosa saja bisa dipakai Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Nah ini messengers. Iya, ada yang komen dari
Serpong. Benar, Pak. Khotbah itu memberitakan firman Tuhan yang paling efektif adalah ketika kita sudah menghidupi dan menghidupkan firman Tuhan tersebut di hidup kita sendiri. Itu kesaksian yang solid. Makasih, nak. Saudara, kadang-kadang diutus itu dengan cara yang beda. Papa mengutus anak tunggalnya hari itu untuk menerima undangan dinner, makan malam. Nah, tolong perhatikan, buat Tuhan Yesus menerima undangan Simon orang Farisi ini bukan karena dapat makan gratis, bukan. Setuju ya? Di kota itu, lihat ada ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Bacanya jangan keputus. Kalau cuma terkenal saja, kita mikir artis ini. Tapi terkenal sebagai orang berdosa. Ya ampun, terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah botol yang dari porselen mahal. Botolnya aja sudah mahal, isinya lagi, luar biasa. Ayo kita memperagakan sejenak. Saya pernah dibawa Roh Kudus untuk memperagakan ayat 37 ini. Begini, saudara. Kalau saya jadi perempuan itu, saya akan mondar-mandir dulu di depan rumah orang Farisi ini. Masuk enggak ya? Masuk enggak ya? Betul? Kenapa? Karena orang ini enggak akan boleh masuk ke rumah orang Farisi. Karena di semua rumah orang Farisi ada satpam, ada security. Dan kota ini sudah mengenal siapa perempuan ini. Percayalah, begitu dia nekat masuk, langsung ditangkap oleh security, satpam, dilempar keluar lagi. Nah, saya itu bayangkan, entah berapa belas kali, masuk enggak ya sambil gendong botol itu. Saudara, akhirnya perempuan ini enggak peduli. Mau diapakan pun, aku harus masuk. Ini hebat. Saudara, sampai hari ini masih banyak yang bertanya, kira-kira perempuan ini siapa? Kalau saya tidak ragu, perempuan ini adalah dia yang ada di Yohanes pasal 8. Masih ingat perempuan yang ketangkap basah berbuat zina? Pagi-pagi lagi. Saya ingat khotbahnya pendeta Stephen Tong tahun 76 di gedung Balai Sahabat Jakarta, Jalan Genteng, Surabaya, Jalan Genteng Kali. Saya ingat khotbahnya Pak Tong berkata, loh, kalau dikatakan imam-imam Farisi itu menangkap basah, loh mana lakinya? Kok nggak ikut ketangkap? Kenapa cuma perempuannya? Begini Stanley, Pak Tong bilang, jangan-jangan lakinya salah satu imam itu. Walah. Hebat itu Pak Tong bisa berkata begitu. Itu khotbah tahun 76, saya nggak lupa. Saudara, perempuan ini cukup satu kata saja dari Tuhan Yesus. Lakukan hukum Musa. Ngerti? Mati nggak dia? Ayo, mati nggak? Mati gembuk dan bonyok. Ngerti kata itu, gembuk dan bonyok. Tapi gak ada orang yang ngelempari. Dan ketika dia sadar gak jadi mati, dia ngelihat, kok orang itu gak ada. Siapa dia tadi yang nyelamatkan aku? Nah, sejak hari itu dia pengen berterima kasih dan cari siapa orang itu. Ya, Tuhan Yesus itu sudah terkenal waktu itu. Akhirnya perempuan ini sadar, oh itu Yesus. Apa yang dicari dan dirindukan tiba. Tuhan Yesus ada di kotanya. Kesempatan nggak? Ayo buat kita. Tapi masalah baru muncul. Apa? Di rumah orang Farisi. Nggak bisa. Saudara, akhirnya dia diselamatkan. Dan orang Farisi itu ditegur.
Lukas pasal 5, mulai ayat 1. Ini utusan lagi, keren. Lalu nanti kita simpulkan dari semua ini, utusan itu bagaimana. Lukas 5. Lukas 5, bukan 7. 5. Mulai ayat 1. Keren. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Genesaret, Galilea, Kineret, ya, itu semuanya sama artinya. Satu danau itu saja. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan dia mengajar firman Tuhan. Ayo kita pakai logika. Kalau di pinggir danau dan ada orang banyak ingin dengar, dan zaman itu belum ada listrik, berarti nggak ada mikrofon, nggak ada speaker, betul? Kira-kira Tuhan Yesus harus ke arah mana? Ayo coba. Yesus harus ke arah mana? Dari perahu. Bukan, iya, menjauh dari darat dan masuk ke air. Supaya, nah ini saudara, pernah saya mengajar ini tentang akustik di sebuah gereja. Maka itu gereja-gereja di Eropa zaman dulu nggak ada listrik, jemaatnya ribuan tanpa mikrofon yang khotbah bisa dengar karena sudah ada ilmu akustik. Ya, sehingga pantulan di antara celah-celah dinding itu diukur dengan ilmu fisika. Nah, Tuhan Yesus tahu. Kalau dia berdiri agak jauh dari orang banyak masuk ke air, maka angin akan menerbangkan suara itu dan naik ke darat. Bisa bayangkan ya? Jadi Tuhan Yesus pun ngerti loh ilmu akustik, jangan menghina dia. Tapi untuk masuk ke air perlu sarana tidak? Iya. Iya dong, perlu sarana. Sarannya perlu 1 atau 2. Ayo jawab, saya tanya kok. Perlu 1 atau 2 perahunya? 1. Ngapain punya 2? Kakinya bagaimana nanti miring-miring itu berdirinya. Lihat ayat 2. Lihat ayat 2. Oh, ada yang bilang tergantung. Tergantung apanya, nak? Gantung centelan. Maafin, ada yang bilang tergantung. Nggak bisa, perlu 1 perahunya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, suatu hari, saya lupa tahun 70 berapa, Roh Kudus mengajak saya diskusi tentang kisah ini, peristiwa ini. Dia ngajak saya diskusi gini, Daniel, kira-kira kriteria apa yang Tuhan pakai untuk memilih salah satu dari perahu itu? Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, ya, yang belum pernah dengar saya ngajar ini. Kalau saudara Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus seperti saudara, harus milih salah satu dari 2 perahu. Saudara milih perahu yang mana? Ayo cepat, jujur aja. Cepat. Oh, nggak ada yang nulis toh di Instagram, Facebook saya ini. Milih 1, betul. Ayo mana? Milih yang apa? Cepat. Yang lebar. Yang lebar. Ayo yang lain. Cepat jawab. Wah, 76 belum lahir. Yo. Apa? Yang apa? Yang nggak bocor. Yang nggak bocor. Apalagi cepetan. Ayo, keluarin semuanya. Perahu yang ada orangnya. Ini. Yang apa? Kuat. Salah semua. Nampungnya banyak. Yang punya apa? Nampungnya banyak orang. Nampung banyak orang. Enggak kok, Tuhan Yesus sendiri kok di kapal perahu itu. Oke, jawaban saudara salah semua. Wih, di IG saya juga ada yang jawab, yang muat banyak. Salah. Dengerin, ini loh Tuhan Yesus sebagai messengers. Dia tidak perlu fasilitas sarana yang wah, yang bagus, yang kuat, yang besar, yang lebar. Enggak. Tiap kali dia diutus Papa di surga sebagai utusan, yang dia cari pemiliknya siapa. Karena Tuhan selalu urusan dengan orang. Maaf ya,
Ini contohnya saya, maaf. Saya sampai hari ini, saudara, saya nggak pengen punya mobil. Nggak pengen. Kenapa saya nggak pengen punya mobil? Alasannya dua. Satu, saya nggak bisa nyetir. Awas tertawa kamu. Guyu tenan Stanley, awas konstan. Nah, alasan saya kedua begini. Saya nggak mau punya mobil pribadi. Sampai kapanpun saya akan tetap naik kendaraan umum. Supaya saya bisa bersaksi kepada banyak orang. Yes. Itu tujuannya. Nah, Tuhan Yesus cari perahunya itu pemiliknya yang mau dipakai. Maka itu sayang, Lukas nggak nulis siapa pemilik perahu kedua. Pasti bukan Stanley Tahapari. Nggak penting, yang kedua nggak penting. Yang dipilih perahu Simon. Sebab saudara tahu, akhirnya Simon jadi orang hebat. Nah, ayo kita kumpulkan peristiwa-peristiwa ini. Ternyata kalau saudara dan saya menjadi messengers, jangan fokus fasilitas. Selalu melihat orang, siapa yang akan Tuhan pakai untuk selanjutnya. Ini luar biasa, saudara. Yes. Filipus nginjili bendara Ethiopia, satu negara diselamatkan. Tuhan Yesus nginjili perempuan Samaria dalam panas-panas itu. Karena dia jadi penginjil pertama. Tuhan Yesus menerima undangan Simon pemungut cukai, orang Farisi. Karena satu jiwa itu diselamatkan. Tuhan Yesus pilih perahu Simon dari dua perahu. Karena Tuhan punya urusan dengan pribadi itu. Nah, ini saya nyimpang dikit ya. Saya pernah jengkel dengan Lukas, saudara. Untung Lukas nggak pernah ketemu saya. Kalau Lukas ketemu saya marah habis. Kenapa? Coba buka ya Lukas 5 tadi ayat 3. Sini jengkel dengan Lukas, gregetan betul. Saya nggak ketemu, puji Tuhan nggak ketemu. Lukas 5, Filipus ayat 3. Saya mau tunjukkan bukti ini ya. Dia naik ke dalam satu perahu. Iya, terus ayat 4. Kan dikatakan dia ngajar orang banyak toh. Loh, betul tidak? Setelah selesai berbicara, ngajar itu loh. Yesus berkata kepada Simon, pergilah ke tempat air yang dalam ya. Nah ini loh. Coba Lukas 10. Lukas 7 aja. 7 atau 10 ya. Coba Lukas. Dan hampir semua tulisan Lukas ada hal yang mengecewakan saya. Lukas 7 aja. Ayat 1 mulai. Setelah Yesus selesai berbicara, mengajar di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Lukas 10. Lukas 10 ya. Selesai ngajar loh. Ini penting ya. Nanti saudara pasti banyak yang belum tahu juga. Kalau bukan Roh Kudus nggak akan ketemu ini. Lukas 10. Maka itu terima kasih Tuhan saya nggak ketemu Lukas sehingga saya nggak dosa di hadapan Tuhan. Lukas 10. Itu Bartimius. Cepat ayat berapa? Cepat. Bartimius. Terus. Ayo ayat berapa Bartimius tolong saya. Lukas ya? Ada di Lukas enggak? Atau saya salah? Bartimius itu Lukas atau Markus? Markus 10 kalau nggak salah. Oke. Cukup. Perwira sudah. Markus 10. Markus 10. Oh ya. Oke. Enggak, kalau gitu nggak usah. Di Lukas ini pasal berapa? Oke, begini. Yang usah masuk. Gini loh saudara. Saya kan sebagai hamba Tuhan, saya ini suka belajar. Nah, Lukas ini bikin jengkel saya. Dia tidak pernah menulis apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus. Yang ditulis pasti yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Nah itu. Jadi, boleh nggak saya jengkel dengan Lukas? Maaf ini. Saya bilang, Lukas kamu itu kebangetan. Tulislah yang dikhotbahkan Yesus itu apa? Supaya aku bisa belajar. Enggak ditulis. Yang ditulis yang Yesus buat, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih mementingkan orangnya.
Ini messengers yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Jadi kemanapun saudara diutus, lakukan. Saya beri kesaksian ya. Tahun 94, bulan Mei, itu pertama kali kami suami istri ke Brasil. Itu pelayanan kami pertama. Sejak itu saya hampir tiap tahun ke sana beberapa kali. Kami berangkat lewat Belanda karena lebih dekat. Ya, dari Jakarta pakai KLM turun Amsterdam, dari Amsterdam ke Sao Paulo itu cuma 7 jam. Enggak lama. Saudara, pas mau berangkat kurang 2 hari. Ini messengers. Tuhan itu nyuruh saya bawa tempe. Itu kesaksian yang luar biasa. Nah, saudara di Belanda ngakak. Kamu tuh berangkat jauh-jauh bawa tempe. Ya Tuhan yang nyuruh kok. Ya udah. Ya saya beli tempe. Ya, kira-kira ada 20 balok gitu ya. Ya sama seperti Indonesia dibungkus plastik. Dalam keadaan saya nggak perlu tanya untuk apa tempe ini. Ya memang saya tahu di Brasil banyak orang Indonesia yang sudah meninggalkan Indonesia sejak tahun 59-60. Waktu zamannya Haji Kala, bapaknya Yusuf Kala, membuat peraturan. Orang-orang Tionghoa harus pulang ke Tiongkok. Nah, berapa orang Tionghoa yang nggak bisa bahasa Mandarin, yang istilah baba itu, ya bukan toto. Bingung suruh pulang ke Tiongkok, gak bisa ngomong. Nah, negara yang terbuka waktu itu, orang Indonesia bisa masuk tanpa visa, adalah Brasil. Jadi banyak orang-orang Tionghoa yang gak mau pulang ke Tiongkok, mereka ke Brasil untuk pindah. Nah, saya tahu itu, tapi saya gak tahu tentang tempe ini. Ketika saya tiba di Sao Paulo, saya nginap di rumah seorang namanya Lim Giliong, orang Semarang. Dia masih hidup sampai hari ini. Umurnya sudah 90 tahun lebih. Istrinya namanya Tante Swan. Begitu saya nyampe, saya bilang, Om Giliong, saya bawa tempe. Hah? Tempe? Beneran itu? Ini loh Om. Dia lihat tempe, 20 itu kaget. Terus dia panggil istrinya, Swan, tolong telepon. Saya lupa siapa nama orang itu. Suruh datang besok. Ada persekutuan di rumah. Kamu masak tempe ya? Saya tuh nggak ngerti. Saudara, ternyata yang dipanggil ini temannya Om Giliong. Dia itu bukan cuma ateis tapi komunis. Ya, dia benci dengan pemerintah Indonesia karena dia tersiksa selama tinggal di Brasil. Nah, dia tuh ngimpi kapan bisa makan tempe, kapan bisa makan tempe. Maka itu ketika Om Giliong tahu saya bawa tempe, dia senangnya luar biasa. Diteleponlah orang ini. Dan betul besok waktu persoalan doa dia datang. Gara-gara tempe, lalu dia dengar firman Tuhan. 3 bulan kemudian gempar persekutuan, komunitas orang Indonesia di Sao Paulo. Karena orang ini percaya Yesus minta dibaptis. Gara-gara tempe. Itu loh saudara. Maka itu saya katakan tadi. Sebagai messengers, cuma satu yang Tuhan minta, nurut. Disuruh apa saja, nurut. Setuju? Setuju. Harus, nggak ada jalan lain. Ayo mulai hari ini kita belajar untuk nurut. Weh, saudara, banyak cerita di Alkitab tentang utusan-utusan para pesaksi yang diutus itu. Dan keselamatan terjadi. Terjadi kebenaran rohani yang luar biasa. Siap nurut jadi messenger, jadi utusan Kristus? Ya. Harus. Nggak nurut mau apa kita? Dablek terus. Bertobat. Aduh sayang waktunya. Ya ini gerejanya mau ditutup ini. Mereka harus keluar. Karena mau dipakai oleh orang lain.